Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan inspirasi usaha yang bisa kalian gunakan dalam menjalankan usaha budidaya jamur kalian ya guys. Terutama buat teman-teman yang masih pemula, buat teman-teman yang masih mencari inspirasi usaha, mencari usaha apa yang cocok kira-kira dikembangkan dengan modal sedikit, dengan lahan terbatas. Nah, kalian udah tepat kesasar ke channel ini ya guys ya. Makanya buruan di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Karena udah banyak testimoni teman-teman yang alhamdulillah sudah berhasil ya guys ya, gara-gara mengikuti ataupun rajin nonton video di channel ini. Jadi buat kalian yang udah tahu channel ini kemudian nggak subscribe, itu nanti bakalan rugi guys ya. Kalian bisa kehilangan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan walaupun dibalut dengan ngobrol-ngobrol nggak penting, tapi mudah-mudahan setiap video itu ada informasinya ya guys ya, ada ilmunya walaupun sedikit. Ada coba Insan sisipkan ilmu untuk teman-teman semua, semoga bisa digunakan dalam usaha kalian. Nah jadi guys, pada video kali ini seperti biasa, sore hari ini Insan mau buat video di sore hari ya guys ya. Sebenarnya ini udah waktunya manen jamur guys, cuman Insan sempatkan dulu buat video khususnya buat teman-teman pemula yang baru belajar buat backlog. Di sini Insan mau men-share sebuah masalah yang terjadi ataupun jenis kontaminasi yang ya mungkin adalah beberapa yang mengalaminya, cuman kebanyakan mungkin ya nggak sampai gitu ya guys ya. Jadi jangan lihat Insan itu udah lama, sekitar 7 tahun di budidaya jamur tiram, tapi manusia itu memang punya silap dan salah ya guys ya, punya lupa, punya silap. Yang terpenting itu adalah ambil pelajaran dari setiap masalah yang dihadapin oleh orang lain, terutama seperti yang Insan hadapin ini. Insan coba share kepada kalian masalahnya seperti apa, kemudian cara menanganinya bagaimana, penyebabnya apa. Nah seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian bertemu masalah yang sama, kalian itu udah nggak panik, nggak bingung, nggak harus mencari jawaban ke sana kemari. Dan nggak salah mengambil tindakan juga ya guys ya, karena ada juga yang salah menyikapi sebuah masalah. Nah itu bisa jadi merugikan kalian sendiri guys. Nah jadi seperti itu. Jadi di sini Insan mau share karena beberapa hari yang lalu Insan baru kedatangan serbuk baru, dan pesanan Insan alhamdulillah berkat teman-teman, doa dari teman-teman semua, doa dari para subscriber yang senantiasa nonton, senantiasa memberikan doa dan semangat ya, alhamdulillah terus bertambah banyak. Lagi pula ini akhir tahun ini Insan adakan promo ya guys ya. Jadi buat mitra yang berada ataupun teman-teman yang berada di sekitaran Insan bisa mengambil promo, tapi ya udah habis promonya guys. Tanggal 15 malam udah ditutup, dan sebenarnya nggak tanggal 15 juga guys tutupnya, tapi ada yang nyusul-nyusul terus. Jadinya serbuk baru Insan itu datang dan kelihatannya sih udah agak kering ya guys ya, cuman ternyata di dalamnya itu masih ada yang basah. Jadi Insan mau langsung mengomposnya aja tanpa membiarkannya dulu. Seharusnya itu 3 atau 4 hari didiamkan dulu, karena memang serbuk yang datang itu katanya di kilang udah hampir 4 harian, makanya Insan berani untuk mengompos. Dan setelah Insan bongkar dari goni, ternyata memang masih ada yang basah ya guys ya. Entah Insan di prank, entah Insan memang kurang teliti lah mungkin ya guys ya. Jadi mau Insan coba beritahu kepada kalian apa sih masalah yang ditimbulkan dari saat kalian menggunakan serbuk kayu yang belum kering. Jadi bisa kalian lihat ya guys ya, ini adalah media yang udah Insan inokulasi sekitar umur 4 hari. Nah bisa kalian lihat, misiliumnya udah mulai turun tapi agak sedikit lama ya guys. Dipengaruhi oleh faktor cuaca, memang di sini lagi musim hujan, jadi suhunya itu dingin membuat misilium agak lama jalan. Kemudian faktor yang kedua adalah, lihat ini bisa kalian lihat guys. Nah ini kontaminasinya berwarna merah ya guys, karena kemarin itu ada juga yang bertanya, bang backlogku kenapa kontaminasinya berwarna merah seperti orang masuk angin ya guys ya. Nah seperti kalau masuk angin biasanya punggungnya di kroi ya guys ya bahasa Jawanya. Nah jadi ini umur 4 hari
4 harinya besok sih mungkin guys, karena insan inokulasinya malam ya guys. Jadi perjalanannya baru segini. Lihat ini kontaminasi merah. Apakah ini berbahaya? Apakah ini bisa membuat bibit mati? Apakah bisa mempengaruhi dari hasil jamur? Makanya akan kita coba bahas satu persatu di sini ya guys. Makanya kalau kalian belum subscribe itu bakalan rugi guys. Kan banyak pengalaman yang Insan bagi kepada kalian, pada teman-teman semua. Ini hanya beberapa guys. Insan kompos sekitar 500 dan hampir 400 log itu ada merah-merahnya seperti ini ya guys ya. Apakah ini berbahaya? Penyebabnya apa? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi masalah penyebabnya yaitu saat kalian menggunakan serbuk kayu yang belum terlalu kering. Jadi kalau misalkan serbuk kayu kalian itu baru datang, baru dipotong, jangan langsung dikompos, jangan langsung diolah guys. Biarkan dulu sekitar 3 atau 4 hari, seminggu bisa lebih baik kalau kalian ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu, 3 atau 4 hari baru dikompos itu sudah bisa ya guys ya. Karena kalau tidak ditunggu ya hasilnya bakalan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah faktornya air yang terlalu berlebih. Nah, jadi di sini seperti yang kalian tahu, Insan membuat komposisi media itu airnya kadarnya adalah 60-70% di atas rata-rata memang guys. Jadi kalau misalkan komposisi air kalian di atas rata-rata itu memang rawan kontaminasi. Tapi Insan kenapa berani mengambil risiko seperti itu? Karena memang diimbangi oleh bibit ataupun kualitas bibit yang udah Insan akui sendiri ya guys ya. Ya bukan Insan menyombongkan bibit Insan, tapi ya memang kalau untuk kontaminasi seperti ini mudah-mudahan masih tertembus. Jadi kalau buat teman-teman yang lain, kalau bibitnya belum terpercaya ataupun kalau bibitnya belum memenuhi kriteria mampu ataupun belum kuat, belum tahan kontaminasi, jangan dicoba-coba ya guys ya. Kompos saja media yang benar-benar aman, 3 atau 4 hari atau seminggu lah udah aman dia guys, sudah kering. Kemudian kadar air gunakan 40-50% aja, jangan sampai ke angka 60 atau 70% seperti ini. Karena kalau bibitnya nggak tajam, nggak kuat, itu bisa stagnan ya guys ya, otomatis stagnan. Nah ini aja bibitnya agak lumayan lama jalannya. Satu karena memang faktor musim hujan seperti yang Insan bilang, kalau musim hujan perambatan miselium agak sedikit lama. Dan yang kedua karena itu tadi guys, faktor serbuknya masih baru, mungkin masih ada sisa-sisa getah. Walaupun udah Insan kompos 24 jam tapi masih ada sisa-sisa getah yang terfermentasi. Kemudian saat disterilisasi dia mungkin ya membeku. Jadi seperti ini guys, saat udah diturunkan miselium seperti ini kan spora jamur, dia akan langsung merangsang dari getah yang terdapat di dalam serbuk yang masih kita agak bergetah tadi guys, masih agak basah. Jadi timbullah efek merah seperti ini. Nah bisa kalian lihat guys, cukup jelas ya guys ya. Ini kemungkinan semakin lama nanti semakin merah guys, tapi ya semakin lama miseliumnya juga semakin tebal. Jadi kalau misalkan bibit kalian bagus ya nggak masalah sih guys. Jadi di sini Insan coba membagikan pengalaman aja pada kalian supaya kalau kalian menemukan ataupun mengalami hal yang serupa kalian nggak bingung. Ini kenapa warna merah? Penyebabnya apa? Nah itu tadi guys ya, penyebabnya udah Insan beritahu. Serbuknya itu jangan gunakan serbuk yang basah. Serbuknya usahakan sudah agak kering lah supaya aman. Kering, kemudian komposisi airnya itu standar aja guys, jangan terlalu berlebihan. Kemudian apakah ini bahaya, apakah ini bisa tertembus, yaitu tadi ya guys ya, bagaimana dengan kualitas bibit kalian. Kalau kualitas bibit kalian bagus, merah-merah seperti ini ya mudah-mudahan tertembus ya guys ya. Yang hitam aja bisa tertembus. Hitam itu udah jelas kontaminasi kurang matang ya guys ya. Insan memang suka sterilisasi setengah matang supaya tidak terlalu banyak nutrisi kayu yang terbuang dalam proses sterilisasi. Nah jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa ataupun ada juga yang nanya beberapa hari yang lalu, ini udah Insan buatkan videonya. Kebetulan sekali Insan mengalaminya, memang rezeki Anda ya guys ya, mendapatkan penjelasan dan ngobrol-ngobrol panjang lebar yang nggak penting. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kalian ambil, ada manfaatnya, bisa kalian terapkan, dan mudah-mudahan ya teman-teman semua jangan sampai mengalami hal yang seperti ini. Karena kalau memang bibit kalian kurang bagus, kemudian medianya juga sterilisasinya kurang matang, ya ini udah otomatis stagnan mati ya guys ya. Tapi apakah ini mempengaruhi hasil jamur? Jawabannya tidak ya guys ya.
Karena kalau memang miselium tiram itu masih lebih dominan, lebih unggul, bisa memakan semua serbuk kayunya ini sampai putih, ya itu udah nggak ada masalah sama sekali ya guys. Jamur tiram pasti tumbuh, bahkan kualitasnya mungkin jauh lebih banyak ya guys ya, nggak terlalu jauh lah, tapi adalah perbedaannya. Walaupun risikonya juga dia bisa stagnan, tapi ya keunggulannya ada, dia bisa menghasilkan jamur mungkin sekitar 3 atau 5% lebih banyak dari yang standarnya. Karena memang itu tadi guys, serbuknya itu masih memiliki bobot karbon yang lumayan banyak. Karena kalau misalkan serbuk kering, dia udah memiliki bobot karbon yang terbuang karena proses pelapukan. Nah, mungkin kalau pembahasan seperti itu terlalu ilmiah ya guys ya. Banyak teman-teman nanti yang bingung, yang pusing, jadi ya udah Insan bahas secara barbar aja. Nah, jadi mungkin itu aja guys, tema video pada sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.